Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Imaluddin Agus. Pada kesempatan kali ini kita kembali melanjutkan pembahasan kita, yang mana pada kesempatan ini kita akan membahas tentang ukuran letak atau lokasi. Ada 3 hal yang perlu kita pahami bersama. Yang pertama adalah kita harus memahami apa sih itu ukuran letak atau lokasi, kemudian macam-macam ukuran letak atau lokasi, kemudian arti atau makna dari nilai ukuran letak tersebut. Baik, kita melangkah pada poin yang pertama, apa itu ukuran letak? Jadi, ukuran letak itu merupakan ukuran yang membagi sekumpulan data menjadi beberapa bagian yang sama besar setelah data tersebut disusun menurut urutannya. Jadi, kalau misalkan kita memiliki data, misalkan ada 15 data, data tersebut yang awalnya ditulis secara acak, ya, kemudian kita melakukan pengurutan, ya, baik dari kecil ke yang besar maupun dari yang besar ke yang kecil. Mayoritas disusun dari yang kecil ke yang besar. Kemudian data-data tersebut dibagi atau dipartisi menjadi beberapa bagian yang sama besarnya atau sama banyaknya. Nah, lalu macam-macam dari ukuran letak atau lokasi apa saja? Salah satunya ada yang namanya kuartil. Nah, kalau kuartil itu merupakan ya nilai yang membagi sekumpulan data yang menjadi 4 bagian yang sama banyak sesudah disusun menurut urutan nilainya, ya. Jadi prosedurnya atau caranya adalah kita urutkan dulu dari yang terkecil hingga yang terbesar, kemudian kita menentukan letaknya, ya, letak kuartil, kemudian kita menentukan nilai kuartil itu. Jadi ada 3 step yang harus kita lalui untuk mencari nilai kuartil. Yang pertama adalah kita susun, kemudian yang kedua kita menentukan letaknya kuartil itu di mana, kemudian yang ketiga kita menentukan nilainya. Nah, untuk menentukan nilai kuartil, letak kuartil, ya, kita menggunakan formula ini untuk data tunggal. QI, artinya misalkan kalau misalkan Q1 ya Q1, kemudian Q2 ya Q2, kemudian kalau Q3 ya Q3. Jadi ketika di sini misalkan kuartil ketiga, maka kita menggunakan rumus ini. Berarti di sini I-nya berubah menjadi 3. 3 dikali dengan NN ini adalah banyaknya data. Ya, misalkan kalau tadi 15 berarti ini 15. Kemudian ditambah 1 diper dengan 4. Formula ini sebenarnya sudah digunakan pada ukuran pemusatan data khususnya untuk materi median. Ya, kalau median kan di sini dia langsung di N tambah 1 diper 2. Yang sebenarnya median itu sendiri kalau dalam kuartil masuk pada Q2. Nah, kalau misalkan Q2 berarti 2 ya kali N tambah 1 per 4. 2 per 4 ini sama saja dengan seper 2. Artinya sama saja dengan N tambah 1 dibagi 2. Tetapi kalau untuk Q1 dan Q3 maka harus kita menggunakan formula ini. Ya, I-nya itu adalah 1, 2, dan 3. Selanjutnya untuk data kelompok. Nah, data kelompok itu kurang lebih sama, ya, kurang lebih sama dengan median. Yang membedakan adalah di sini. Letak perbedaannya adalah di sini. Yang mana kalau median itu sendiri, ya, formula yang di sini itu adalah N per 2. Ya, yang mana N per 2 ini juga rumus untuk mencari letaknya, ya. Nah, olehnya itu untuk kuartil juga untuk menentukan letaknya maka kita menggunakan formula ini. Misalkan kita ingin mencari kuartil ke-1, maka rumusnya berarti misalkan jumlah datanya ada 15, berarti ini berubah menjadi I1 ya, berarti I-nya 1 kita ganti, berarti boleh kita tulis 15. Karena ini banyaknya datanya 15 ya. Kemudian I-nya adalah 1, maka 1 kali
15 diper dengan 4. Oke. Kemudian hasilnya sama dengan misalkan ini berarti 3,75 ya. Gitu. Artinya berarti data tersebut ya, data tersebut terletak pada data ke-3 dan ke-4 ya, yang mana posisinya itu berada pada posisinya itu berada pada jarak antara data ke-3 dan ke-4 sebanyak 0,775 gitu. Nah, untuk prosedurnya bagaimana cara menyelesaikannya, insya Allah nanti akan ada contoh ya. Jadi untuk keterangan-keterangannya misalkan B itu apa, sama persis dengan median, P itu apa, sama persis dengan median, kemudian ini ada namanya. Jadi kalau data kelompok itu ya, misalkan kita punya data ada interval, ada frekuensi, maka untuk mencari kuartil ya, kemudian nanti desil, kemudian persentil, kita melakukan penambahan satu kolom namanya frekuensi kumulatif. Nah, selanjutnya untuk desil. Nah, perbedaan antara kuartil dan perdesil, kalau kuartil itu dibagi 4 yang sama banyak, sementara desil itu dibagi 10 yang sama banyak. Jadi letak perbedaannya hanya pada pembaginya saja, ya. Nah, untuk menentukan data tunggalnya juga cukup menggunakan ini, ya. Misalkan desil, jadi kalau desil itu sampai desil ke-9. Dari desil 1 sampai desil ke-9. Jadi, kalau untuk menentukan desil 2, berarti kita cukup 2 dikali dengan banyaknya data berapa, ditambah 1 diper dengan 10. Seperti itu. Ya. Nah, untuk contohnya juga nanti insya Allah akan ada pada pembahasan di slide selanjutnya. Kemudian, untuk formulanya juga sama. Jadi, yang selalu membedakannya mereka adalah di sini. Ya. Di I per 10 kali N. Ini juga yang digunakan untuk menentukan letak dari desil. Saya tulis LD. Formulanya sama, ya, yang membedakan hanya itu. Sama halnya juga dengan persentil. Kalau per desil itu membagi 10, kalau persentil membagi 100 yang sama banyaknya. Nah, untuk formula data tunggalnya juga sama seperti ini. Yang membedakan adalah pembaginya, yaitu 100. Kemudian I-nya dari 1 sampai dengan 99. Saya perlu tekankan bahwa jadi tidak mesti, kalau misalkan persentil itu tidak mesti harus, datanya harus 100. Tidak. Karena kita berbicara pembagian data atau letaknya. Boleh saja antara data yang data 1 dan data 2 itu range-nya lumayan jauh sehingga kita bisa menentukan, oh ini misalkan persentil ke 10 itu kita bisa tentukan di situ. Tidak mesti bahwa kalau persentil ya datanya harus lebih dari 100. Kalau per desil ya datanya harus lebih dari 10. Tidak seperti itu, ya. Baik, kemudian untuk data kelompoknya kurang lebih sama. Perbedaannya juga hanya letaknya di sini. Jadi kemarin kita sudah membahas terkait dengan median, yang mana median itu langkah yang harus kita lakukan pertama kali adalah kita menentukan di mana sih median itu berada. Nah, untuk menentukan di mana sih median itu berada, kemarin kita menggunakan formula N per 2, ya. N per 2. Nah, untuk persentil juga sama, kita menggunakan bedanya kalau di median itu N per 2, kalau di persentil menggunakan I per 100 dikali dengan N. Kemudian kita lihat pada frekuensi kumulatif, mana sih yang memuat angka ini, kemudian kita lihat pada interval mana persentil itu berada. Oke, untuk keterangan-keterangan yang lainnya kurang lebih sama, ya. Nah, sekarang kita masuk pada contoh untuk data tunggal. Saya sudah sampaikan tadi bahwa datanya itu untuk desil tidak mesti harus lebih dari 10 atau sama dengan 10.
Untuk persentil tidak mesti harus lebih dari 100 data. Saya berikan contoh di sini hanya ada 10 data, ya. Ini datanya ada 10 banyaknya. Nah, cara yang pertama yang dilakukan untuk mencari kuartil 3, kemudian desil 6, persentil 20, maka yang kita lakukan adalah kita mengurutkan data tersebut. Makanya di sini saya sudah urutkan. Ini data ke-1, XI, X2, X1, X2, dan seterusnya sampai pada X ke-10. Nah, kemudian selanjutnya kita mencari, misalkan ini kuartil 3. Langkah yang harus kita cari adalah kita tentukan dulu letak kuartil 3 itu di mana. Kita punya formula ini yang tadi ya, bahwa kuartil KI itu atau KI itu formulanya adalah I dikali dengan N ditambah 1 dibagi dengan 4. Maka kalau ini kita proses ya, berarti karena tadi banyaknya datanya adalah 10, maka 10 ditambah 1 ya. Jadi kalau dalam operasi penjumlahan ya, perkalian dan operasi campuran, ketika ada dalam kurung maka kerjakan terlebih dahulu yang ada di dalam kurung ya. 10 ditambah 1 hasilnya adalah 11. 11 dikali 3 berarti 33. 33 dibagi dengan 4 hasilnya adalah 8,25 atau 8/4. Nah, artinya bahwa berdasarkan hasil ini itu berarti bahwa data tersebut atau kuartil ketiga itu terletak pada data ke-8 lebih 1/4. Artinya berarti posisinya itu ada di sini. Kemudian ditambah dengan 1/4 jarak dari X atau data ke-8 dengan data ke-9. Gitu ya. Nah, sehingga untuk mencari nilai dari kuartil ketiga itu, kita menggunakan formula ini. X8 atau posisi ke-8 ditambah dengan 1/4 dalam kurung posisi ke-9 dikurangi dengan posisi ke-8. Hasilnya adalah, coba kita lihat, X8 itu atau data ke-8 itu adalah 75. Kemudian data ke-9 itu adalah 80, berarti 80 dikurang dengan 75. Hasilnya adalah misal 5 dibagi 4 hasilnya 0,12. Kemudian 1,12. Kemudian dijumlahkan 75 ditambah dengan 1,12 berarti hasil akhirnya atau kuartil ketiga itu sama dengan 76,12. Mudah ya. Jadi kata kuncinya ada pada ini. Kita menentukan letak ya. Ketika letaknya sudah benar, maka selanjutnya kita tinggal melihat ya posisinya di mana. Kalau ada lebihnya maka kita harus kalikan lebihnya itu dengan jarak antara data data tersebut atau kuartil tersebut berada. Nah, selanjutnya penjelasan untuk desil 6. Jadi letak desil 6 itu sama juga ya. Membedakan memang pembagiannya 10, kemudian I-nya di sini adalah 6. Berarti ini 10 ditambah 1, 11 berarti 66/10 atau 6/10 atau 6,6. Artinya bahwa data tersebut terletak pada data ke-6 lebih 0,6. Jadi kita lihat lagi, data ke-6 berapa? Oh, data ke-6 itu adalah 70 ya. Maka kita tinggal menuliskan di sini ya, data ke-6 ditambah dengan 0,6 kali data ke-7 dikurang data ke-6. Hasilnya adalah 70. Kemudian karena memang kedua data tersebut memiliki nilai yang sama, maka 0,6 dikali 0 ya hasilnya adalah 0. Maka hasil akhirnya adalah desil ke-6 itu adalah 70. Lalu untuk persentil. Nah, persentil pembaginya adalah 100. Ini berarti 20 dikali dengan 11 berarti 200. 20 dibagi dengan 100 hasilnya adalah 2,2. Maka kita lihat berarti 2 lebih 0,2. Kita lihat posisi kedua.
berarti nilainya adalah 40. Nilainya adalah 40, kemudian kita mencari lebihnya itu, ya. Yang mana lebihnya itu sendiri adalah jarak antara data ketiga dan data kedua, atau data kedua dengan data ketiga. Nah, makanya kita menggunakan formula ini. X2 ditambah dengan 0,2, ini jarak, ya. X atau selisih antara data ketiga dengan data kedua. Berarti ini karena data ketiganya 45, maka 45 dikurang 40 hasilnya adalah 5. 5 kali 0,2 hasilnya adalah 1. Maka 40 ditambah dengan 1 hasilnya adalah 41. Sehingga persentil ke-20 itu 41. Gitu. Ini memang tidak terlalu sulit, ya. Jadi ini tidak terlalu sulit. Yang harus Anda tahu step by step-nya, urutkan, tentukan letaknya, dan tentukan nilainya. 3 step ini yang akan selalu Anda hadapi ketika menentukan letak atau posisi dari suatu data. Nah, kemudian kita masuk pada contoh untuk data kelompok. Yang mana kalau data kelompok itu identik dengan interval, kemudian frekuensi. Nah, khusus untuk khusus untuk kuartil, desil, dan persentil, maka kita melakukan penambahan kolom. Kita kenal dengan namanya frekuensi kumulatif, atau yang huruf besar, ya, dari ini. Sebagai contoh, misalkan kita punya data ini interval dari 31 sampai 100, banyaknya datanya adalah 80, kemudian kita disuruh menentukan kuartil ketiganya apa, kemudian desil keempatnya apa, kemudian persentil ke-80-nya apa. Nah, kita mulai dari kuartil 3. Kuartil 3, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita menentukan. Jadi ini kuartil 3, ya. Atau boleh Q, boleh K, ya, terserah Anda. Q3 kita menentukannya dengan cara seperti ini. Kita menentukan letaknya berarti 3. Jadi ini kita ubah menjadi 3/4 dikali dengan 80 data. Kenapa? Karena banyaknya data 80, hasilnya adalah 60. Kemudian kita cek di frekuensi kumulatif. Saya ulangi kembali bagaimana cara menentukan frekuensi kumulatif, ya. Berarti seperti ini, 1, kemudian 1 ditambah 2 hasilnya 3, 3 ditambah 5 hasilnya 8, kemudian 8 ditambah 15 hasilnya 23, 23 ditambah 25 hasilnya adalah 48, 48 ditambah dengan 68, 48 ditambah 20 sama dengan 68, kemudian 68 ditambah 12 hasilnya adalah 80. Seperti itu. Nah, lalu ini untuk kuartil 3 kita sudah temukan posisinya itu letaknya itu ada di frekuensi kumulatif yang memuat 60. Maka kita cek dari 1, 3, 8, 23, 48, 68, maka letak 60 itu pasti dalam sini. Kalau di sini belum cukup, kalau di sini sudah lebih, maka posisinya ada di sini. Berarti letak dari kuartil ketiga itu ada di interval 81 sampai dengan 90. Nah, dengan demikian batas bawahnya pasti 81 dikurang dengan 0,5, maka hasilnya adalah ini. 80,5. Kemudian panjang intervalnya 10. Ya. Kemudian dari sini dulu 80, kemudian 10. Nah, ini sama dengan cara yang ini, ya. Maka di sini adalah 60, berarti 60 kurang 48 dibagi dengan 20, hasilnya adalah 0,6. Kemudian ini diproses, hasil akhirnya adalah 86,5. Itulah nilai dari kuartil 3. Lalu apa makna dari nilai ini? Apakah hanya sekedar kita cari, kemudian ini tidak bermakna apa-apa? Sama halnya juga untuk data tunggal yang tadi, ya. Nah, artinya bahwa ketika kita memperoleh nilai seperti ini, bahwa ini berarti ada 3/4, ya, data atau 75%, kalau kasusnya ini adalah nilai mahasiswa, 75%
mahasiswa itu mempunyai nilai paling tinggi, ya. Saya tekankan, paling tinggi 86%. Artinya berarti 75% itu mempunyai nilai 86,5 ke bawah. Sedangkan 25%-nya atau sisanya lainnya itu mendapat nilai paling rendah atau paling rendah 86,5 atau dari 86,5 sampai dengan 100 itu sebanyak 25% dari data yang ada. Selanjutnya untuk desil keempat, sama prosedurnya, kita menentukan letaknya, berarti kalau D4 berarti 4/10 dikali dengan 80 hasilnya adalah 32. Kemudian kita menentukan di mana sih posisi 32? 1 tidak mungkin, 3 tidak mungkin, 8 tidak mungkin, 23 tidak mungkin. Berarti posisinya ada di sini. Karena kalau kita mengambil 68 artinya sudah lebih, ya, sudah melebihi, maka posisi yang paling tepat itu berada di 48, ya, di frekuensi kumulatif 48. Artinya 32 itu pasti berada di sini. Berada di interval 71 sampai dengan 80. Nah, ini batas bawahnya 70,5, kemudian panjang intervalnya seperti ini. Ini sama persis dengan ini, boleh Anda langsung ganti sebenarnya. 32 dikurang 23, 23 itu adalah frekuensi kumulatif sebelum. Jadi ini frekuensi kumulatifnya, ini frekuensinya, kemudian berarti kalau frekuensi kumulatif sebelum kelas desil ya ini, ya, yaitu 23. Kurang dengan 25, ya, frekuensinya. Oke. Nah, ini diproses sehingga hasilnya adalah seperti ini. Nah, makna dari angka ini artinya bahwa 4/10 atau 40% mahasiswa itu mendapat nilai paling tinggi 74,1. Sedangkan 60% lainnya mendapatkan nilai paling rendah 74,1. Itu adalah makna dari desil, ya, sama mirip-mirip dengan kuartil, karena kan kita berbicara pembagian data menjadi beberapa bagian yang sama banyak, sama besarnya. Nah, selanjutnya persentil ke-10 prosedurnya kurang lebih sama. Untuk kita menentukan letaknya menggunakan formula persentil, berarti posisinya berada di 64. 64 itu sudah pasti di sini, ya. Berarti intervalnya adalah ini, kemudian frekuensinya adalah ini, kemudian frekuensi kumulatif sebelumnya adalah ini. Jadi data yang akan digunakan dalam rumus nanti hanya 3 ini saja, ya. Hanya 3 ini saja. Berarti batas bawahnya 80,5, kemudian 10, kemudian ini lagi hasilnya 64 dikurang 48. 48 dari mana? Dari sini, ya. Frekuensi kumulatif sebelum. Per 20, kemudian seterusnya 80,5 dan seterusnya sampai kita memperoleh hasil 88,5. Artinya juga sama, artinya berarti 80% mahasiswa yang mendapat paling tinggi 88,5, sisanya itu memiliki nilai paling rendah 88,5. Kata paling rendah di sini artinya berarti nilai mereka itu berada pada rentang 88,5 sampai dengan 100, ya. Jadi kan nilai maksimumnya 100 untuk kasus ini, kemudian nilai minimumnya adalah 31. Saya kira untuk penjelasan saya terkait dengan ukuran letak atau lokasi saya cukupkan. Sebagai tugasnya, gunakan data tunggal sebanyak 10 data tunggal saja, ya. 10 data tunggal yang Anda sudah cari sebelumnya. Kemudian Anda cari desil ke, ya, Anda cari kuartil ke 1, kemudian desil ke 8 dan persentil ke 70. Kemudian gunakan pula data kelompok yang Anda sudah cari sebelumnya untuk mencari kuartil 3, kemudian desil ke-5, kemudian desil ke-6, kemudian persentil ke-40.
Demikian untuk pemaparan kita hari ini atau materi kita hari ini. Materi minggu depan kita akan membahas tentang ukuran penyebaran data, ya. Yang mana di dalam ukuran penyebaran data itu ada kita akan membahas tentang standar deviasi, varians dan lain sebagainya. Baik, saya kira cukup sekian untuk materi kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.